Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pimpinan daerah Nasyadul Asyah Wonosobo beserta jajarannya. Yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah kajian Karina yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seorang itu memuji Allah kecuali Allah tambahkan tempatnya, kedudukannya yang terpuji di sisinya. Dan tidaklah seseorang itu bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun, kecuali Allah akan tambahkan, lipat gandakan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, dunia dan akhiratnya. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi hamba yang Allah mau. Karena setiap manusia itu memiliki keinginan dan kemauan. Ingin hidupnya sehat, ingin hidupnya tentram, selamat, sejahtera. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan. Akan tetapi sebaik-baik keinginan adalah keinginan yang sesuai dengan kemauan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak menemukan banyak orang yang sibuk untuk mencari apa yang dia mau, mencari apa yang dia inginkan, namun justru malah masalah demi masalah itu datang. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia atau setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah. Orang yang kaya memiliki masalah, orang yang miskin pun sama, memiliki masalah. Orang yang sehat memiliki masalah, orang yang sakit pun memiliki masalah. Orang yang belum menikah memiliki masalah, orang yang sudah menikah pun sama, memiliki masalah. Bahkan mungkin kalau sudah menikah lebih banyak atau lebih sedikit nih masalahnya. Orang yang hidup di rumah mewah memiliki masalah, orang yang hidup di gubuk pun sama, mereka memiliki masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan semua masalah manusia, baik dunianya maupun akhiratnya. Kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah membawa kekayaan, bukanlah membawa jabatan, bukanlah membawa kekuatan. Yang beliau bawa adalah agama. Yang beliau adalah risalah wahyu yang menunjukkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Maka
Orang yang belum menikah mungkin ingin selesai masalahnya tidak harus menikah terlebih dahulu. Orang yang miskin ingin selesai masalahnya tidak perlu harus menjadi orang kaya terlebih dahulu. Karena belum tentu orang yang sudah menikah kemudian selesai masalah atau malah sebaliknya justru bertambah masalah. Sebagaimana pula orang yang miskin ketika ingin menyelesaikan masalahnya bila harus menunggu kaya. Ketika kaya mungkin justru masalahnya akan lebih besar lagi. Akan tetapi siapapun yang hidup dengan mengamalkan agama, hidup dengan taat kepada Allah, sesuai dengan kemauan Allah, hidup sesuai dengan teladan atau mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masalah demi masalah akan hilang dan akan berganti menjadi kebahagiaan, menjadi ketentraman dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal beramal soleh dari baik yang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, yang mulia, yang bahagia, menenteramkan. Begitu pula masalah dalam komunitas kita, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam lingkup yang paling kecil dalam hidup kita. Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang tinggi jabatan, bukan karena kurang pekerjaan yang lebih baik. Namun masalah demi masalah datang karena kita kurang taat kepada Allah, kurang sesuai dengan apa yang Allah mau, sehingga kita terlalu banyak melakukan dosa. Dan dosa inilah yang menjadikan masalah itu datang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Andaikan semua penduduk sebuah kaum, sebuah kota, sebuah negara mungkin, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama. Maka sungguh akan kami bukakan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, kesejahteraan-kesejahteraan dari pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita lihat beberapa kisah yang Allah ajarkan atau Allah berikan kepada kita. Di mana Raja Fir'aun dengan kekayaannya yang begitu besar, kerajaannya yang begitu besar, bahkan kekuatannya, jabatannya pun sampai-sampai belum mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, sampai mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, hidupnya penuh dengan masalah. Bagaimana dengan Qarun yang dikatakan sebagai orang yang paling kaya ke saat itu? Sekaya pun, sebanyak apapun kekayaannya, ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, maka hidupnya pun akan penuh dengan masalah. Bahkan meninggal dan ditelan atau dikubur bersama hartanya sendiri. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dalam ujian yang berat, bahkan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud beserta kaumnya. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah, jauh dari dosa, jauh dari kesyirikan, tetap bersabar mengikuti apa yang Allah inginkan, maka dalam keadaan dibakar pun beliau mendapatkan ketenangan, keselamatan. Kurang lebih 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, namun Allah yang menjamin semua itu. Maka harus senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berkuasa untuk membahagiakan seseorang
walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sakit, dan seterusnya. Sebaliknya, Allah pula lah yang paling berkuasa untuk menyengsarakan, untuk menyulitkan seseorang walaupun di tengah jabatannya yang tinggi, di tengah rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak, atau mungkin di tengah harta kekayaannya yang melimpah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyengsarakan mereka, maka mudahlah bagi Allah. Maka ada sebuah perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, ya, meriwayatkan bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "anta turid wa ana urid." Engkau menginginkan sesuatu, aku pun menginginkan sesuatu. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Fa in sallamta fima urid, andaikan engkau menyerahkan seluruh hidupmu untuk apa yang aku mau, kafaituka fima turid, maka aku akan mencukupkan, aku akan tunaikan apapun yang engkau inginkan. Maka rumus dalam hidup ini adalah sibuklah menunaikan perintah atau kemauan Allah, maka kita, kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita, insya Allah Allah akan tunaikan tanpa kita minta sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, atau kemauan Allah terhadap kita bukanlah kita memberi makan, memberi minum, karena Allah sudah maha segalanya. Namun Allah menginginkan kita untuk mengamalkan agamanya, untuk taat kepadanya, untuk meneladani sikap hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka setidaknya ada 3 alasan kita ini penting atau untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Bahkan zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'. Yang artinya, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Tentu sang pencipta, zat yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur hidup kita, bahkan yang mengatur aliran darah dalam tubuh kita, tentu yang paling tahu mana yang paling baik dan yang mana yang buruk bagi kita. Maka kalaulah tanpa petunjuk Allah, tanpa kita tahu apa yang Allah mau dari kita, tentu kita ini akan celaka, akan binasa, bukan hanya di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka dalam hadis yang sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang panjang, salah satu penggalannya adalah, ya ibadi kullukum dzalun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua ini adalah dzalun, tersesat, tidak tahu arah, tidak tahu kemana, untuk apa hidup ini, kemana kita pergi setelah ini, apa yang harus kita lakukan. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka memohon hidayahlah kepadaku, memintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka pasti aku akan berikan petunjuk atau hidayah kepada kalian. Sehingga ketika kita diberi petunjuk, kita tahu apa yang Allah mau. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama mengajarkan kita sebuah doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doanya adalah meminta petunjuk, meminta diberitahu apa yang Allah mau. Allahumma inni as'alukal huda wal ghina. Mohon maaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Aku memohon kepadamu takwa, ya, ketakwaan. Aku memohon kepadamu al-ifah, ya, al-afa, kesehatan, keselamatan. Wal ghina adalah kecukupan atau kekayaan. Maka kita pun dalam setiap sholat kita, kita senantiasa masih terus memohon petunjuk, memohon hidayah dalam setiap rakaat kita, yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena memang kalau kita salah arah, salah sikap, salah yang pilihan, maka kitalah yang akan menanggung konsekuensinya. Seperti halnya ketika seseorang yang masuk ke dalam ruang ujian. Ketika anak sekolah masuk ke dalam ruang ujian, sesulit apapun soal yang dia temui dalam ujian, kalaulah dia menemukan jawaban, mendapat tahu mana jawaban yang benar, pasti dia akan lulus. Sebaliknya, semudah apapun soal dalam ruang ujian, kalaulah si anak ini tidak memiliki ilmu, tidak tahu mana yang penguji ini mau, tentu dia tidak akan lulus walaupun soalnya itu adalah mudah. Maka begitulah kita dalam hidup di dunia ini, kalaulah tidak tahu apa yang Allah mau, pasti kita ini akan bisa celaka dan akan menjadikan kita masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik dan yang selalu menginginkan kebaikan. Sekalipun itu adalah hambanya. Artinya Allah menginginkan kebaikan untuk Allah dan untuk seluruh ciptaannya, makhluknya. Hal ini ditegaskan dalam Asmaul Husnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang pertama adalah Al-Barru. Al-Barru adalah zat yang maha baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Muhsin, yaitu yang maha baik juga. Dalam Quran surah At-Tur, ayat yang ke-28, surah ke-52 ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik dan maha penyayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan oleh makhluknya. Kemudian Allah tidak pernah menyuruh kita kecuali kepada yang baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dan Allah tidak pernah menerima kecuali yang baik. Artinya Allah senantiasa memerintahkan makhluknya untuk berbuat yang baik. Kemudian yang ketiga, syariat Islam atau syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, semuanya itu adalah mengandung kebaikan. Semuanya itu adalah mengajak kepada kebaikan, memberikan kemaslahatan ke dalam diri orang yang melakukan maupun kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya dalam kitab Fiqhul Islam karya Syekh Muhammad Ismail disebutkan, di mana ada syariat maka di sana ada kebaikan. Begitu pula kalau kita belajar namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan diturunkannya syariat atau hikmah-hikmah dalam setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka tujuannya itu ada 5. Dan kelima-limanya semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan atau bahaya. Maka kita lihat adanya hukum qisas bagi yang membunuh. Bukan berarti Allah itu kejam, akan tetapi tujuan dibalik dari qisas ini adalah walakum fil qisasi hayatuyya ulil albab dalam firman-Nya. Dan di dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Mengapa? Karena ketika orang yang membunuh diancam dengan hukuman yang berat yaitu dibunuh, maka sesungguhnya ada kehidupan di balik itu. Sehingga setiap orang tidak semena-mena untuk membunuh. Kita lihat di akhir zaman ini, yang terbaru yaitu di Depok nih. Seorang anak berani membunuh ibunya sendiri. Kemudian ayahnya disiksa dengan golok waliyadzubillah. Padahal seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Hanya karena sakit hati ketika dikatakan bahwa tidak ada transparansi dalam usaha milik keluarganya. Masya Allah, rumahnya mewah, mobilnya Pajero panas jebu. Namun ternyata semua itu malah justru menjadikan fitnah di dalam keluarganya sendiri. Karena apa? Mereka sibuk untuk tadi menuruti kemauan dirinya, kemauan istrinya, kemauan anaknya, sehingga lupa untuk menuruti Sang Maha Pencipta. Sehingga apapun, seberapapun besarnya kekayaannya, rumahnya, justru malah mendatangkan bencana bagi keluarganya. Waliyadzubillah. Maka di dalam hukum qisas ada kebaikan. Ada perlindungan terhadap setiap nyawa bagi semua orang. Kemudian dalam hukum mencuri, ada hukum potong tangan. Maka di dalamnya ada merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghilangkan bahaya dari orang yang ingin mengambil harta orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam kaidah fiqhiyah disebutkan, di mana kaidah fiqhiyah ini adalah dari berbagai ayat, dari berbagai hadis, ditarik satu benang merah. Salah satu kaidahnya adalah inna syariah atau asyari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah. Syariat tidak pernah memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang kebenarannya itu betul-betul murni atau betul-betul murni kebenarannya. Au rajihatun, atau kebenarannya itu lebih rojih daripada kemudorotannya. Atau artinya memang dalam kebaikan kadangkala ada sedikit titik negatifnya. Namun ketahuilah ketika syariat sudah memerintahkan, negatifnya itu hanya sangat sedikit, kecil. Contohnya Islam memerintahkan kita untuk saling menasihati. Walaupun kepada orang yang lebih tua, walaupun kepada orang yang kita sayangi, kita harus berani melarang ketika akan terjadi kemungkaran. Kadangkala yang kita nasihati mungkin marah, kesel, jengkel, mungkin merasa tidak terima. Namun ketahuilah itu negatifnya hanya sedikit, namun maslahahnya lebih rojih atau lebih dominan. Sebaliknya, wala yanha illa amma
illa amma mafsadatuhu khalisah. Dan syariat tidak pernah melarang kepada suatu perkara kecuali mafsadatuhu khalisah, kecuali kerusakannya itu betul-betul murni kerusakan. Au rojihatun, atau sebaliknya ada sisi manfaatnya, namun manfaatnya itu hanya sedikit dan yang lebih dominan adalah kemungkarannya, kerusakannya. Kita ambil contoh. Ketika kita ingin minum minuman khamr nggih. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika orang-orang bertanya, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi nggih. Qul fihima itsmun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa di dalamnya ya, baik judi maupun minuman keras itu terdapat manfaatnya ada. Judi kalau menang jadi kaya raya mendadak. Khamr ketika ada masalah masalah langsung hilang. Kemudian tidak berhenti sampai situ nggih. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kemudian itsmuhuma, dosanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kerusakannya pun sama, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari tiga alasan ini, yang pertama Allah yang maha Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita, dunia dan akhirat. Yang kedua, bahwa Allah itu zat yang maha baik, maha mencintai kebaikan, tidak pernah menerima kecuali yang baik. Dan yang ketiga adalah dalam syariat kita ini tidak pernah memerintahkan kecuali kepada kebaikan yang murni atau kebaikan yang lebih dominan di dalamnya. Sebaliknya tidak pernah memerintahkan melarang kecuali sesuatu yang kerusakannya itu betul-betul murni atau kerusakannya itu lebih dominan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam hidup ini kita harus standar kita dalam melakukan apapun, melangkahkan kaki kemanapun, standarnya berarti bukan apa yang kita mau, namun adalah apa yang Allah mau. Seringkali kalau kita baru bangun tidur, pasti yang kita ingat hanya atau yang kita bayangkan, hari ini saya mau jalan-jalan pagi, hari ini saya mau makan ini, hari ini saya mau beli ini, hari ini saya mau. Yang ada adalah apa yang kita mau. Seringkali kita lupa mengingat apa yang Allah mau. Mana tempat yang Allah mau atau Allah paling cintai. Oh, majelis ilmu, oh masjid. Perbuatan apa yang Allah paling cintai. Oh, memaafkan, oh silaturahmi, bersedekah dan lain sebagainya. Maka standar kesuksesan kita pun sama. Kesuksesan kita standarnya adalah bukan apa yang kita mau, namun standarnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Maka standar Allah, orang yang sukses atau Allah mau bahwa kita ini sukses itu bukan ketika kita ini berhasil di wisuda, lulus dari sekolah. Bukan ketika kita ini berhasil naik ke pelaminan, kemudian memiliki keturunan. Bukan ketika kita ini mampu bekerja di sebuah perusahaan yang ternama, atau mungkin kita memiliki perusahaan sendiri. Bukan pula ketika kita mampu membangun rumah, rumah kita sendiri, atau memiliki kendaraan sendiri, dan lain sebagainya. Itu adalah standar manusia. Namun standarnya Allah Subhanahu wa taala adalah
dalam Quran nggih, surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang yang sukses menurut Allah adalah orang yang kelak ketika menerima catatan amalnya itu diberikan dari tangan yang sebelah kanan. Jadi orang-orang yang mampu diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, dialah orang yang sukses sesungguhnya. Walaupun mungkin dulu di dunia dia penuh derita. Mungkin di dunia dulu dia penuh dengan malapetaka. Namun ketika dia itu mampu menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dialah orang yang sukses sesungguhnya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian dia dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Artinya ketika melewati jembatan Sirat, Masya Allah, tanpa hambatan, ringan, bahkan cepat. Maka kalau berbicara tentang hisab nih, ini dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Fatir. Surah Fatir di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hambaku, hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Kemudian faminhum zalimul li nafsih. Ketika orang-orang itu telah diberikan kitab, telah diberikan petunjuk, maka manusia itu dibagi menjadi 3. Siapakah 3 golongan tadi? Yang pertama adalah faminhum zalimul li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang hisabnya itu berat. Hisabnya itu besar. Karena apa? Dia selama di dunia banyak melampaui batas. Banyak mengikuti hawa nafsunya dibanding mengikuti apa kata Allah. Bahkan tidak pernah mengikuti kemauan Allah atau menjadi orang-orang yang kafir. Maka dialah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri sehingga apa? Di akhirat kelak disiksa, diadab dengan api neraka. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasid, dan sebagian manusia ada yang di pertengahan. Maka disebutkan dalam tafsirnya, inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang ringan. Dia dihisab namun hisabnya ringan dan cepat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, lebih baik lagi, yaitu faminhum sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang menyegerakan, berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Dan inilah yang disebut orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, Masya Allah. Bukan hanya hisabnya ringan, namun dia mampu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Lalu apa perbedaannya golongan yang kedua dan yang ketiga? Yaitu golongan yang hisabnya ringan dengan orang yang tanpa hisab. Golongan yang kedua yang hisabnya ringan, mereka itu adalah yang senantiasa menjaga yang wajib dan menjauhi yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, yang terbaik, bukan hanya yang wajib yang dia kerjakan, namun ibadah-ibadah yang sunnah pun dia usahakan semaksimal mungkin. Sebaliknya, bukan hanya yang haram-haram saja yang dia tinggalkan, yang makruh sekalipun dia terus semangat untuk berusaha menghindari atau meninggalkan perkara yang haram ini. Karena ketika orang suka dengan yang makruh, maka akan mudah menjerumuskan dirinya kepada yang haram. Ketika seseorang tidak pernah menjaga yang sunnah, akan
menjadikan dirinya mudah tergelincir untuk meninggalkan yang wajib, sebagaimana dalam hadis yang telah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkan eh, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, ya. Wa ma bainahuma amrun mutasyabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram ini adalah ada umur-umur atau perkara-perkara yang mutasyabih, syubhat, nggih. Faman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang banyak masuk ke dalam hal-hal yang syubhat, ya, yushiku ayyuqi'a fil haram, maka akan lebih cenderung, lebih mudah untuk jatuh kepada hal yang haram, nggih. Sebagaimana orang yang mengembalakan ternaknya di di batas dari tanah yang dibolehkan, pasti ternaknya akan memakan pula di kebun orang milik sampingnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam Quran surah Al-Insyiqaq tadi ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisabayas wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan dikembalikan, dikumpulkan bersama keluarganya yang dulu di dunia, nggih, dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya, masruro, dalam keadaan bahagia. Maka tidak ada salahnya kita mungkin berpisah sebentar untuk memondokkan anak. Tidak ada salahnya kita berpisah sebentar untuk berdakwah, untuk pergi ke majelis taklim atau untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Namun pada akhirnya ketika orang tersebut sibuk untuk menuruti kemauan Allah, maka Allah akan kumpulkan kembali di surganya kelak dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira. Sebaliknya, dalam ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasaufa, wa yanqalibu ila ahli masrur, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah belakang, kalau di Quran surah yang lain dalam juz 29 itu dari tangan sebelah kirinya, Kalau ini kan dari ayat arah sebelah belakang, fasaufa yad'u thubura. Maka mereka akan mengatakan, celakalah aku. Karena apa? Mereka mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahli masruro. Mereka itu dahulu di dunia itu kumpul senang-senang bersama keluarganya. Namun karena tidak sesuai dengan kemauan Allah, sering melanggar aturan Allah, maka pada akhirnya mereka hanya senang-senang bersama keluarganya di dunia saja. Di akhirat justru malah masuk ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hisab yang ringan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, ya Allah, hasibni, ya, hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dengan hisab yang ringan ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hisab yang ringan ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat catatan amalnya, kemudian Allah
memaafkan segala kesalahan yang ada di dalamnya, kemudian langsung mengampuni dosa-dosanya, kemudian langsung dikembalikan lagi. Maka artinya bahwa orang yang hisabnya ringan bukan berarti dia tanpa salah. Bukan berarti dia tanpa khilaf. Bukan berarti dia tanpa kekurangan. Akan tetapi orang yang hisabnya ringan bila dia salah, bila dia khilaf, bila dia berbuat dosa, dia akan langsung cepat-cepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada korelasinya dengan yang di awal tadi, bahwa yang menjadikan hidup kita penuh dengan masalah bukan karena kita kurang uang, bukan karena kita belum menikah, bukan karena kita itu kurang sehat, bukan karena kita itu kurang ini dan itu, namun yang menjadikan masalah datang adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengajarkan apapun masalahnya maka beristighfarlah. Ada pula yang mengajarkan dalam Quran surah Al-Anbiya, kisahnya tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, dalam kegelapan, dalam kegundahan, maka doanya Nabi Yunus adalah Rabbana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Ketika ada masalah, nggak perlu menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun langsunglah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita belum memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar kita ini mendapatkan hisab yang ringan, atau apa tipsnya agar kita ini mendapatkan hisab yang ringan? Maka Nabi SAW bersabda, agar seseorang itu dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, yang pertama adalah tu'ti man haramaka, memberi bantuan atau memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Nah, ini berat. Karena hanya orang-orang yang menuruti kemauan Allah lah yang mampu menolong, memberi orang yang tidak pernah menolong atau memberi kita. Kalau kita menolong orang yang pernah menolong kita, itu sudah hal yang biasa. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang pernah memberi kita, itu juga sudah hal yang biasa. Namun ketika seseorang mampu memberi orang yang tidak pernah memberi, bahkan sering menyakitinya, ini barulah orang yang dikatakan telah mencapai derajat ihsan. Bukan hanya mukmin, bukan hanya muttaqin, namun adalah muhsin, yaitu orang-orang yang paling tinggi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Jadilah orang yang selalu berbuat ihsan. Artinya ihsan ini adalah berbuat baik kepada siapapun, sekalipun dia tidak pernah menolong, atau bahkan kepada orang yang sering menyakiti kita, sering merugikan kita, sering mengganggu kita. Namun ketika kita mampu, maka tentu derajat kita akan berbeda, lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Karena umumnya orang adalah menolong orang yang pernah menolong, memberi kepada orang yang pernah memberi. Atau kita berbuat baik kepada anak kita karena ada harapan di dalamnya. Namun untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah uzur, yang sudah sepuh, kalaulah tanpa sikap ihsan, ini tentu tidak mudah, karena tidak banyak yang diharapkan oleh
dari orang tua kita, karena berasa jasanya sudah berlalu, berbeda dengan anak kita. Maka yang pertama, orang-orang yang mampu memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya, dialah yang akan mendapatkan hisab yang ringan. Kemudian yang kedua adalah watasilu man haramaka. Menyambung orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang memutuskan tali persaudaraan, yang memutuskan tali persahabatan. Namanya syaitan, tentu tidak pernah ingin bila orang mukmin itu rukun, bila suami istri itu rukun, bila anak dan orang tua rukun, tentu tidak pernah mau. Sehingga ketika ada masalah sedikit, ada salah faham sedikit, setan akan membisikkan untuk setiap orangnya merasa benar, merasa paling betul, merasa tidak salah. Sehingga masalah menjadi semakin besar, silaturahmi menjadi retak, persahabatan menjadi putus. Maka orang-orang yang mampu mengawali untuk senantiasa menyambung kembali kepada orang-orang yang memutuskan tadi, dialah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan penyambung tali silaturahmi bukanlah dia yang ketika menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang baik kepadanya atau yang telah menyambung silaturahmi kepadanya, bukan. Walakinnal wasilu alladzi wasala man qata'ahu, yaitu orang-orang yang menyambung tali silaturahmi sesungguhnya adalah orang yang menyambungnya ketika orang yang lainnya tadi malah memutuskannya. Maka inilah yang kedua syarat agar kita menjadi orang yang hisabnya itu ringan. Kemudian yang ketiga adalah wata'fu man dzalamaka. Memaafkan orang yang telah menzolimi kita. Sekali lagi bahwa memaafkan orang yang mungkin pernah memaafkan kita mudah. Namun kalau memaafkan orang yang senantiasa menzolimi kita, tentu ini tidak mudah. Perlu iman yang kokoh, perlu hidayah yang kuat, perlu hati yang lapang. Hati yang lapang adalah hati yang senantiasa kosong dari cinta buta terhadap dunia. Namun hati yang lapang adalah hati yang senantiasa kosong terhadap cinta dunia dan diisi dengan cinta untuk akhirat. Maka orang-orang yang hatinya lapang tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah membalas dendam, karena yang sebaik-baik pembalas dendam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW bersabda bahwa kelak akan datang dari umatku masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka mereka yang pertama adalah orang-orang yang tidak meminta diru'yah. Karena di ru'yah ini, ru'yah memang salah satu ru'yah syariah, salah satu tuntunan Nabi SAW. Namun bila kita meminta di ru'yah, maka ini tidak dianjurkan. Karena sebaik-baik ru'yah sebetulnya adalah dengan ru'yah mandiri, dengan meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sesungguhnya itulah benteng yang paling kuat dari segala godaan atau gangguan. Kemudian yang kedua adalah tidak meminta tatoyur, tidak suka mengadu nasib atau tidak suka meminta diramal. Karena ketika kita minta diramal, artinya sama saja kita meminta bantuan dari jin atau syaitan. Dan itu sebetulnya hanya akan menjadikan hidup kita stres sendiri. Allah sengaja menyembunyikan apa yang akan terjadi di hari esok
apa yang akan terjadi menimpa diri kita agar kita hari ini tetap bahagia, tenang, dan semangat. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Maka korelasinya dengan yang ketiga tadi, nggih, orang yang memaafkan ketika didolimi, maka dialah orang-orang yang senantiasa bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah menyerahkan kepada orang lain atau curhat sana sini kekurangan kita, masalah kita, atau malah di media sosial, nggih. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yad'una min dunihi." Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Quran surah Al-A'raf ayat 197, nggih, mohon maaf. Orang-orang yang memohon kepada selain Allah, la yastati'una nasrakum. Yang dia mintai tolong itu, baik berhala, baik syaitan, baik orang lain, la yastati'una nasrakum. Mereka sungguh tidak akan pernah bisa menolong kalian. Wala anfusahum yang surun. Bahkan kepada diri mereka sendiri pun tidak mampu dia menolong dirinya sendiri. Maka apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib benar. Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup ini. Yang paling pahit adalah ketika kita berharap kepada manusia. Maka sebaik-baik berharap, sebaik-baik menyerahkan segala urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berbuat, bersikap sesuai apa yang Allah mau terhadap diri kita atau terhadap makhluk-makhluknya. Maka itu yang bisa kami sampaikan, bahwa dalam hidup ini sibuklah kita tunaikan apa yang Allah mau, maka nanti Allah pasti akan menunaikan apa yang kita mau. Sebaliknya, kalau kita malah sibuk menunaikan apa yang kita mau sehingga seringkali melanggar atau keluar dari apa yang Allah mau, pada akhirnya kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita mau, justru yang datang malah yang tidak kita mau, yaitu masalah demi masalah. Maka ketergantungan kita kepada kondisi atau kepada kebendaan kita kita sampingkan. Namun kebahagiaan, kemuliaan, ketentraman kita gantungkan kepada apa yang Allah mau. Sehingga dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan sehat maupun senang, dalam keadaan susah maupun senang, kita tetap bisa bahagia, kita tidak bisa tetap tenang, karena memang yang mendatangkan, yang berkuasa untuk membahagiakan seseorang itu hanya Allah. Sebaliknya, yang berkuasa untuk menyengsarakan seseorang itu juga Allah, walaupun di dalam kemewahan, walaupun di dalam tingginya jabatan, walaupun di dalam kemegahan rumah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.